Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 MTS Adat Darain yang soleh dan solehat, apa kabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Pascal yang masih terkait dengan tekanan pada zat cair. Hukum Pascal ditemukan oleh seorang jenius yang bernama Blaise Pascal. Blaise Pascal ini juga dikenal sebagai penemu pertama mesin hitung atau kalkulator, yang pada waktu itu dia menemukan mesin hitung pada usia sangat muda sekali, yaitu pada usia 12 tahun. Luar biasa. Baik, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan gambar pencucian mobil di bengkel. Pencucian mobil seperti ini. Pada bengkel pencucian mobil, kita lihat mobil diangkat oleh sebuah mesin supaya mudah dibersihkan bagian-bagian bawahnya. Nah, mengapa atau bagaimana ini bisa terjadi? Kita lihat sebetulnya di bawah lantai bengkel pencucian mobil ada sebuah desain mesin yang seperti terlihat pada gambar ini, yang tersusun dari dua buah tabung yang saling berhubungan atau kita kenal sebagai bejana berhubungan. Bejana ini diisi dengan zat cair, biasanya berupa minyak, dihubungkan dengan kompresor tekanan udara, tabung kecilnya, kemudian tabung besarnya diberikan piston pengangkat mobil, dihubungkan dengan piston pengangkat mobil. Nah, ketika tekanan udara dialirkan pada tabung kecil ini, tekanan udara nanti akan mampu mengangkat mobil yang berat ini dengan sangat mudah. Mengapa demikian? Rahasianya ada pada hukum Pascal yang ditemukan oleh Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, mari kita pahami bersama. Ini gambar bejana berhubungan yang di dalamnya diisi dengan zat cair. Ada dua buah tabung, ini tabung pertama dengan luas penampang lebih kecil, dan tabung kedua di sini luas penampangnya lebih besar. Kedua tabung ini ditutup dengan piston yang dapat bergerak naik atau turun. Nah, menurut hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Artinya, kalau pada tabung 1 ini kita beri tekanan sebesar P1, maka tekanan P1 itu akan diteruskan sampai tabung 2 ini menjadi P2 yang besarnya sama dengan P1. Sehingga dengan demikian, tekanan P1 sama dengan tekanan P2 atau P1 sama dengan P2. Nah, kita sebelumnya sudah mempelajari bahwa tekanan itu adalah gaya tekan dibagi luas bidang tekan. Sehingga tekanan pada P1 bisa kita tuliskan menjadi F1 dibagi A1. Sedangkan tekanan pada bejana 2 kita tuliskan menjadi F2 bagi A2. Kita dapat persamaan F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2, di mana F ini menyatakan gaya tekan, sedangkan A adalah luas bidang tekan. Angka 1 dan 2 menyatakan tabung 1 dan tabung 2. Dari persamaan ini kita bisa ubah persamaannya menjadi F2 sama dengan A2 dibagi A1 kali F1. Nah, perhatikan, karena A2 atau luas penampang 2 jauh lebih besar daripada luas penampang 1, maka hasilnya nanti F2
akan jauh lebih besar daripada F1. Karena di sini ada A2 yang nilainya besar dibagi A1 yang nilainya kecil, sehingga F2 akan lebih besar daripada F1. Inilah prinsip yang diperoleh dari hukum Pascal, yaitu gaya tekan kecil pada penampang kecil akan menghasilkan gaya angkat yang besar pada penampang besar. Itu rahasia mengapa mobil mudah diangkat dengan hanya memberi tekanan yang tidak terlalu kuat dari kompresor angin. Pada contoh ini kita lihat orang yang badannya kurus, katakanlah tidak terlalu berat, mampu mengangkat mobil karena orang ini berdiri atau berada pada penampang kecil, sedangkan mobil pada penampang besar, sehingga gaya tekan kecil pada penampang kecil akan menghasilkan gaya angkat besar pada penampang besar. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan atau meringkas rumus dari hukum Pascal ini. Yang pertama, rumusnya F1 sama dengan A1 bagi A2 dikali F2. Untuk F2 sama dengan A2 bagi A1 kali F1. Perhatikan untuk mudah mengingat, kalau yang ditanya adalah F1, maka A1 di atas. Jadi F1 sama dengan A1 bagi A2 kali F2. Kalau yang ditanya F2, maka A2 ada di atas, A1-nya di bawah. Nah, untuk rumus yang di bawah ini yang ketiga, kita lihat agak berbeda sedikit. Rumus yang ketiga ini dipakai jika diameter atau tabung, luas penampang tabung tidak diketahui, tapi yang diketahuinya adalah diameter tabung, biasanya berbentuk lingkaran. Kalau yang diketahui adalah diameter bukannya luas, maka persamaan A ini bisa diganti dengan diameter D, tetapi bedanya ada tanda kuadrat, sehingga F2 sama dengan D2 bagi D1 kuadrat kali F1. D2 adalah diameter penampang 2, sedangkan D1 ada diameter penampang bejana 1. Kalau yang ditanyakan adalah F1, maka kita tinggal ubah. F1 sama dengan D1 dibagi D2 pangkat 2 atau kuadrat dikali F1. Mudah bukan? Kita lihat contoh soal. Untuk mengangkat mobil digunakan dongkrak hidrolik yang memiliki luas penampang kecil 20 cm persegi dan penampang besar 1000 cm persegi. Jika berat mobil adalah 5000 Newton, berapa besar gaya tekan minimal yang harus diberikan pada penampang kecil untuk mengangkat mobil tersebut? Nah, kita lihat di sini, kita data dulu besaran yang diketahui. Yang pertama adalah luas penampang kecil, yaitu A1 sebesar 20 cm persegi. Kemudian luas penampang besar A2 sebesar 1000 cm persegi. Berikutnya adalah berat mobil yang akan diangkat 5000 Newton. Ini kita nyatakan sebagai F. Tetapi perhatikan, tidak boleh terbalik. Ini harus betul-betul kita perhatikan bahwa benda yang akan diangkat harus diletakkan pada penampang besar. Dalam hal ini, mobil yang akan diangkat yang beratnya 5000 Newton harus diletakkan pada penampang besar. Kita lihat A1 luasnya 20 cm persegi, sedangkan A2 1000 cm persegi, sehingga dengan demikian yang penampang besar adalah A2. Maka penamaan F mobil yang akan diangkat ini mengikuti penampang besar, yaitu F2 mengikuti A2, tidak boleh dinamakan sebagai F1, sebab benda yang akan diangkat harus diletakkan pada penampang besar, jadi harus mengikut penamaan penampang besar. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa gaya angkat yang harus diberikan pada penampang kecil. Jadi F1 nya berapa? Kita jawab, rumusnya kita tuliskan. F1 sama dengan A1 dibagi A2 kali F2. Jadi A1 20 dibagi A2 1000 dikali F2 5000, didapat 100 Newton.
Nah, dengan gaya 100 Newton saja mampu mengangkat mobil yang beratnya 5000 Newton. Ini adalah berkat penggunaan hukum Pascal. Mudah bukan? Oke, kita lihat berikutnya dengan contoh soal kedua. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki penampang berbentuk lingkaran dengan diameter masing-masing 5 cm dan 25 cm. Bila silinder kecil ditekan dengan gaya 200 Newton, berapa besar gaya angkat yang dihasilkan pada penampang besar? Nah, perhatikan di sini. Yang diketahui di sini bukan luas, tapi yang diketahui adalah diameter 5 cm dan diameter yang kedua adalah 25 cm. Sehingga persamaannya kita ambil di sini, diketahui diameter 1 adalah 5 cm, diameter 2 adalah 25 cm. Kemudian ditanya silinder kecil ditekan dengan gaya 200 Newton. Jadi silinder kecil itu adalah yang luasnya 5 cm. Jadi yang 200 Newton ini penamaannya mengikuti nama dari silinder kecil. Jadi namanya F1 200 Newton bukan F2. Karena diameter kecil namanya D1, maka gaya tekannya adalah F1. Ditanya berapa F2-nya atau gaya angkat yang dihasilkan, kita jawab karena yang diketahui bukan luasan tapi bentuknya diameter, maka kita gunakan rumus yang ini. F2 sama dengan D2 bagi D1 pangkat 2 kali F1. Jadi kita masukkan D2 25, D1 5 di dalam kurung, terus kuadrat kali 200 F1. Maka 25 bagi 5 adalah 5 kuadrat kali 200 sama dengan 25 kali 200 sama dengan 5000 Newton. Jadi tekanan 200 Newton pada penampang kecil mampu menghasilkan gaya angkat sebesar 5000 Newton pada penampang besar. Mudah bukan? Ya, mungkin awal masih bingung, tetapi kalau kalian coba berlatih pasti akan mudah. Nah, penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak. Ini bisa kalian lihat 1, 2, 3, 4, 5 dan lain-lain, termasuk pada jarum suntik itu juga menggunakan prinsip Pascal. Kata sandi yang harus kalian tuliskan di jawaban soal nomor pertama. Alat-alat yang menggunakan prinsip Pascal antara lain ini: pompa hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil, rem cakram hidrolik, mesin pengepres mobil, jarum suntik. Ini rem cakram hidrolik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.